Halo guys, balik lagi ke channel aku. Video kali ini temanya adalah pesan untuk teman-teman ya. Jadi ini timeless, ambil yang baik, buang yang buruk. Kemudian ini udah ada 3 pilihan file ya. Teman-teman, ini file pertama, ini file kedua, dan juga ini file ketiga. Mari kita buka yang tengahnya. Oke. So, itu tadi ya. File pertama Fox, file kedua ada Tower, file ketiga ada Mice. Jadi, kartu Lenormand ini akan menjadi permasalahan teman-teman. Kemudian kartu tarotnya di sini itu adalah sebagai pesan untuk teman-teman, gitu ya. Pesan dari sesuatu hal yang kalian nggak sadar itu ada di diri teman-teman, gitu. Jadi pesan dari kesadaran diri ya. Kemudian mari kita buka, kita ke file pertama ya guys. Jadi file pertama, kartu tengahnya itu adalah Fox. Jadi Fox ini sebagai permasalahan utama teman-teman ya. Jadi permasalahan utama ini bisa jadi tentang diri teman-teman sendiri, tentang kesendirian, tentang sesuatu hal yang bertahan ya. Misalnya bertahan di hubungan yang toksik, bertahan untuk tidak ini tentang egoistikal juga ya, tentang sesuatu hal yang harusnya teman-teman lepaskan, tetapi teman-teman masih terikat terhadap hal itu. Kemudian ini bisa tentang pekerjaan, tentang apapun yang berkaitan dengan mempertahankan ya, misalnya mempertahankan status, mempertahankan harga diri, mempertahankan gengsi gitu. Kemudian permasalahan teman-teman itu bisa jadi tentang trik ya, misalnya nih, teman-teman tuh mau cepat lulus ataupun teman-teman mau mendapatkan suatu promosi di dalam pekerjaannya. Jadi kayak permasalahan teman-teman itu gimana caranya aku bisa mendapatkan promosi, gimana caranya aku bisa keluar dari situasi ataupun masalah yang ada di hidup aku, termasuk itu ya. Sebetulnya di sini juga kemampuan bertahan teman-teman itu sangat bagus ya. Kemampuan bertahannya itu sangat bagus, bertahan dari badai, bertahan dari apapun itu. Kemudian permasalahan teman-teman itu juga ada di suatu situasi di mana kayak kok aku merasa selalu diawasi ya. Misalnya selalu dikekang, selalu ya diawasi kayak gitu, selalu dikekang dan ya terus permasalahan teman-teman itu juga tentang berjuang untuk diri sendiri ya. Kayak berjuang untuk diri sendiri, berjuang untuk ya kayak mungkin masalah keuangan, bisa jadi permasalahan apapun ini ya, seperti kayak sendirian ataupun berjuang, sendirian berjuang. Kemudian mari kita lihat, oke. Jadi permasalahan teman-teman di sini tuh tentang gini, ada seseorang ya, seorang laki-laki gitu. Laki-laki di sini tuh kayaknya dia cuma having fun aja deh sama aku gitu. Terus habis itu kayaknya dia itu datang dan pergi. Dia itu seorang laki-laki yang ada fox man. Jadi kayak fox dan juga man ini laki-laki yang sangat pintar. Tricky ya. Sangat pintar, dia sangat tricky. Kemudian dia punya banyak sekali akal. Ataupun kalau misalnya ini bukan laki-laki ya, ini tuh adalah pikiran maskulin. Jadi sesuatu hal yang berada di luar diri kita, externally, di apa ya, di wilayah 3D, maksudnya kayak di dunia nyata gitu. Di dunia nyata pikiran kita ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan clover ataupun keberuntungan hidup, kita tuh harus bertahan gitu loh. Itu permasalahan teman-teman. Jadi di dunia nyata ini kayak kita tuh kenapa harus bertahan sih gitu. Kita tuh bertahan terus nih, capek gitu ya. Terus kayak Clover di sini kayak untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan di dunia nyata ini, kita tuh bener-bener kayak selalu dihadangkan dengan badai, entah itu salju, entah itu angin. Dan itu tuh
kita tuh selalu racing thoughts. Jadi pikiran kita tuh selalu mengembara gimana caranya untuk tetap bertahan hidup gitu. Gimana caranya untuk bertahan hidup kayak gitu. Kemudian ini adalah pesan untuk teman-teman ya. Pesannya adalah Three of Wands. Wow. Jadi pesannya dari higher self teman-teman, ataupun pesan dari sesuatu hal yang teman-teman gak sadar ada di dalam diri kalian, di dalam diri teman-teman, itu adalah ini semua tentang masa depan gitu. Take action, jangan hanya berpikir gitu, jangan hanya terkungkung di dalam pemikiran bahwa aku akan sukses kok, walaupun aku tetap seperti ini gitu loh. Jadi di sini ada energi juga, ada seseorang ataupun beberapa orang yang dia itu tetap bertahan, tetap kayak udahlah gue nyaman jadi kayak gini aja, stuck gitu loh. Ada energi stuck juga, kayak aku nyaman jadi gini-gini aja gitu. Aku nggak perlu aku pasti akan mendapatkan keberuntungan di kemudian hari gitu. Tetapi di sini teman-teman tuh diminta untuk tetap action aja, tetap jalani ya. Kemudian kalau semisalnya suatu pekerjaan itu juga nggak sesuai dengan passion, nggak sesuai dengan diri teman-teman, maka travel ataupun berganti pekerjaan, mana yang teman-teman lebih sukai gitu. Kemudian teman-teman di sini bertahan untuk diri sendiri ya. Akan ada masa depan kok untuk teman-teman gitu. Akan ada sesuatu hal yang baru di depan sana, ada sesuatu hal yang membuat teman-teman semangat lagi. Jadi kalau yang baik itu pertahankan, kalau yang buruk itu dibuang gitu. Jadi sebetulnya gini, perjalanan apapun yang teman-teman jalani sekarang itu tuh dekat dengan masa depan, dekat dengan impian teman-teman gitu. Ya, dekat dengan masa depan, dekat dengan impian teman-teman gitu. Jadi apapun yang teman-teman hadapi sekarang itu sudah sangat dekat dengan masa depan yang teman-teman inginkan. Ya, kalau teman-teman sekarang masih ragu ataupun masih bimbang, kemudian gini, kalau teman-teman ada beberapa orang yang mengira bahwa ih cowok itu datang cuman dia buat having fun doang sama gua gitu, misalnya kayak gitu. Sebetulnya yang dia pikirkan itu juga tentang masa depan gitu. Sebetulnya gini ya, mungkin kita berpikir bahwa itu seseorang yang paling cuman kayak orang yang lalu-lalu gitu. Karena tree itu melambangkan sesuatu hal yang di masa lalu, di masa kini, dan juga di masa depan gitu. Jadi kayak kok sama ya gitu sama orang masa lalu gua. Kalau enggak, paling masa depan aku juga bakal ketemu sama orang kayak gini juga gitu. Sebetulnya ada masa depan ketika teman-teman itu mau berpikiran positif ke depan, selalu ada masa depan. Teman-teman tuh bisa mengcreate ini ya, kayak mengcreate ataupun membangun sesuatu hal yang jadi membangun sesuatu hal yang ada di dunia nyata ini gitu. Rencanakan aja gitu, merencanakan targetnya mau apa dan lain-lain. Soalnya teman-teman di sini udah deket kok sama impian teman-teman gitu. File 1, thank you for watching. Semoga bermanfaat ya. Sekarang kita ke file 2. File 2 tower. Tower itu di sini tuh kayak melambangkan suatu perencanaan, kayak apa ya? Mungkin di sini teman-teman ada yang punya masalah di masalah hukum, tentang hukum dokumen gitu. Bisa jadi ini tentang institusi ya, perkuliahan ataupun institusi apapun itu.
Pokoknya ada masalah tentang itu. Kemudian ada masalah mengenai sebenarnya bagaimana cara membangun kepercayaan diri, bisa jadi cara membangun ini meraih sesuatu ya, meraih sesuatu hal yang lebih tinggi, sesuatu hal yang lebih bagus gitu loh. Mungkin ini tentang perbaikan diri juga bisa. Next kita lihat. Jadi gini, setelah dibuka nih ya, 3 kartu ini, permasalahan teman-teman tuh mengenai sebetulnya perasaan teman-teman tuh sedih banget gitu. Sedih, merasa kehilangan, merasa kehilangan, merasa kayak gak ada jalan keluar gitu. Ini kok rencana-rencana aku kok menyedihkan ya gitu, kok gak berhasil ya gitu, rencana aku kok menyedihkan, kok gak berhasil. Terus aku di sini ada permasalahan juga yang aku udah kehilangan dia dan mereka gitu. Kalau di sini perempuan, kalau ini yang nonton laki-laki ya, kayak ada perasaan kehilangan seorang perempuan yang tulus, seorang perempuan yang menyayangi aku, seorang perempuan yang bijak ataupun dewasa gitu. Bisa jadi ini mungkin pacar, gebetan, ataupun teman, ataupun bisa jadi ini sosok ibu. Ya, bisa jadi ini sosok ibu, jadi kayak ibu aku udah meninggal, ibu aku udah gak ada gitu. Entah ini yang nonton perempuan ataupun laki-laki. Kemudian ada permasalahan di mana kayak ketika sosok ini sudah hilang dari hidupku, gimana caranya aku membangun hidup gitu, the tower. Gimana caranya aku membangun hidup? Gimana caranya aku bisa membangun impianku lagi gitu, sedangkan impianku sudah pergi dariku. Sedangkan seseorang yang selalu mengarahkanku menjadi lebih baik, seseorang yang selalu, misalnya kalau ibu ya di sini, seorang yang selalu menjagaku, seorang yang selalu memberikan aku affection ataupun ya sesuatu hal yang berkaitan dengan perasaan, kebijaksanaan, kasih sayang, itu sudah pergi gitu. Gimana caranya aku bisa bangkit lagi, the tower? Gimana caranya aku bisa memenuhi impianku jikalau orang itu sudah pergi? Kemudian ini pesan dari teman-teman, the world. Ya. Ada hadiah di depan, ataupun ini adalah sebuah perjalanan ya. Aku bisa lihat di sini, orang ini, jikalaupun dia sudah pergi, itu energinya selalu berada di sekitar teman-teman ya. Jadi kayak masih keinget-inget terus gitu. Terus habis itu, sebetulnya itu adalah hadiah yang terbaik bagi teman-teman di dalam hidup ini. Itu kan. Dan kalaupun kalian teman-teman bertanya tentang misalnya ini teman HTS ataupun gebetan ataupun pacar gitu, hubungan teman-teman itu dilindungi oleh semesta. Jadi dilindungi oleh spirit ataupun dilindungi oleh energi tinggi gitu ya. Dilindungi oleh energi tinggi sehingga walaupun perpisahan ya, ada perpisahan, ada energi stuck di sini, stuck terhadap perasaan, suatu perasaan yang mati gitu. Tetapi ini adalah suatu siklus ataupun ini adalah sesuatu hal yang perlu teman-teman nikmati ya, walaupun itu nggak apa ya namanya, kayak merasa kurang, merasa sedih dan lain-lain. Tapi itu adalah suatu perasaan di mana teman-teman itu harus menikmatinya gitu. Ya ini siklus itu, the world. Tetap optimis ya, diminta teman-teman untuk tetap optimis, tetap positif, bahwa itu akan ada jalan keluarnya. Jadi di sini pesannya adalah
optimis, positif, ya. Kalau misalnya teman-teman tuh perlu healing, ya travel the world, ataupun jalan-jalan ke alam, jalan-jalan ke ini, mungkin di hutan ataupun di tempat-tempat yang banyak pepohonan, banyak hewan, kebun binatang, uh, bersatulah dengan alam gitu. Bersatulah dengan binatang-binatang yang ada di sekitar. Oke. Itu untuk file 2. Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya. Love. Oke. Sekarang kita ke file 3. Oke, file 3 yang pilih mice. Mice itu tuh artinya sesuatu hal yang sangat menyakitkan, sangat menggerogoti sampai bikin sakit ya. Mungkin permasalahan teman-teman itu sekarang ada di tubuh yang mulai sakit, tubuh yang mulai goyah, tubuh yang mulai digerogoti oleh rasa sakit. Sakitnya tuh sakit banget gitu loh, karena pelan-pelan dimakan oleh tikus, pelan-pelan dimakan oleh keadaan, pelan-pelan dimakan oleh logika, dimakan oleh perasaan gitu. Oke, mari kita buka. Jadi setelah kita buka ya, permasalahan teman-teman itu mengenai gini, konflik, ada konflik ya, ada konflik yang mana konflik itu sangat menyakitkan. Konflik itu membawa rasa sakit hati, rasa kehilangan, benar-benar kayak merasa tidak dihargai, tidak dipedulikan, gitu. Terus konflik ini itu tentang komunikasi ya. Letter itu ada komunikasi, ada suatu kesalahpahaman. Bisa jadi ini konflik suami istri karena whips itu konflik suami istri. Bisa jadi ini permasalahannya itu adalah suatu komunikasi yang menyakitkan sebetulnya ya. Komunikasi intens, terlalu sakit, intens banget sakitnya gitu loh. Ya, ini adalah komunikasi yang berulang ataupun permasalahan yang berulang kali sehingga membuat suatu komunikasi itu tidak stabil ataupun suatu hubungan itu tidak stabil, sehingga hubungan itu lama-kelamaan rusak, lama-kelamaan digerus oleh keadaan, digerus oleh pikiran yang menguasai kita, pikiran yang menguasai kita, rasa sakit yang menguasai, suatu perasaan yang sakit yang menguasai gitu. Jadi ya ada kesalahpahaman mungkin ya di sini gitu. Dan ini adalah pesan untuk teman-teman buat file 3. Judgment ya. Judgment ini adalah suatu panggilan ya. Teman-teman itu dipanggil di sini bahwa apapun yang teman-teman rasakan ataupun apapun yang teman-teman lalui saat ini itu merupakan suatu pembersihan diri. Maksudnya adalah tabur tuai lah ya. Apa yang teman-teman tabur di masa lalu, itu apa yang teman-teman tuai di masa kini. Kalaupun sekarang ada konflik, kalaupun sekarang ada sesuatu hal yang nggak ada kejelasan gitu ya, yang menyakitkan, itu tuh adalah cara Allah gitu, cara Tuhan untuk mengembalikan atau membersihkan diri kita dari itu namanya kayak pembalasan gitu loh. Ada pembalasan gitu loh. Jadi itu cara Tuhan untuk membersihkan semua kesalahan kita ya lewat sakit gitu. Lewat sakit, lewat ya itu tadilah ya. Jadi ini tuh pembalasan. Jadi kalaupun sekarang teman-teman merasa diabaikan, sekarang teman-teman merasa sakit ya, mungkin kesehatan yang semakin memburuk gitu, keadaan yang semakin memburuk karena konflik. Itu adalah suatu pembalasan dari semesta gitu, pembalasan dari Tuhan bahwa teman-teman itu di sini tuh diminta untuk sadar gitu, dipanggil gitu loh, diminta untuk sadar diri. Kesalahan kamu tuh apa?
apa yang perlu kamu perbaiki gitu. Ya, jadi kita hidup di dunia ini tuh dinilai sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi, bagaimana cara kita menghadapinya. Ya, jadi kalaupun di masa lalu teman-teman ada salah dengan orang lain ya, ya minta maaf gitu. Kalau teman-teman di sini ada perasaan yang bersalah ataupun perasaan yang merasa merasa bahwa dunia ini tuh nggak adil gitu. Nah ini perasaan teman-teman gitu, kayak merasa kayaknya nggak adil deh kalau aku diperlakukan seperti ini. Nah, ayo gitu. Aku di sini mengajak, ayo, mari lihat diri teman-teman sendiri. Apakah memang dunia itu nggak adil atau teman-teman pernah nggak adil dengan seseorang sehingga teman-teman diadili oleh semesta? Oke, itu adalah pesannya. Thank you for watching untuk PL 1, PL 2, PL 3. Jangan lupa komen, subscribe, dan juga like ya. Dan kasih tahu aku kalau ini resonate buat kalian. Dan kasih tahu aku di komen kalau ini bermanfaat buat teman-teman saat ini. Oke, thank you for watching. Terima yang baik, buang buruknya. Bye. Bye-bye, bye-bye.